Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di LDM Talk. Salam generasi penebar inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kenalan yuk dengan SPK. Tapi sebelum itu, di sini juga sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Departemen SPK Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Kak Husni Mubarok. Oke, bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik ya Amanda. Oke, alhamdulillah ya Kang, baik. Boleh dong kenalan dan sapa Sobat LDM yang ada di rumah. Boleh banget. Halo sahabat LDM, gimana kabarnya? Semoga kalian yang sedang menonton juga sedang dalam keadaan sehat ya. Baik, Amin. saya sendiri merupakan koordinator dari Departemen SPK ya. Oh, belum sebutin nama ya? Iya, Saya kenal dulu. saya bernama Husni Mubarok. Saya Iya, dari di IAIN atau UIN ya, sekarang udah jadi iya UIN. sudah jadi UIN. Saya dari jurusan Akuntansi Akuntansi Syariah syariah. semester 6. Oke. Nah, kita pada kali ini akan membahas mengenai SPK nih, Kang. Mm-mm. Nah, Akang selaku Ketua Departemen SPK sendiri nih, apa sih itu SPK, Kang? SPK ya. SPK itu kan kepanjangan dari Syiar Pelayanan Pelayanan kampus. Kampus. Ya. Nah, departemen ini tuh menjadi garda terdepan dalam pelayanan kampus itu sendiri. Oke. Baik dari departemen dari lembaga dakwah mahasiswa maupun untuk eh, ke maupun untuk lingkungan kampus itu sendiri. Jadi lembaga departemen ini tuh menghadirkan wajah Islam yang ramah, tak aktif dan solutif di lingkungan kampus. Seperti dalam kegiatan pembagian takjil, aksi sosial dan event-event hari besar Islam seperti itu. Oke. Jadi SPK ini singkatan dari Syiar Pelayanan Pelayanan Kampus, yang kampus. pasti udah langsung terjun langsung ke Mahasiswa mahasiswa gitu ya. betul. Iya. Nah, lalu apa sih ciri khas atau pembeda dari departemen-departemen lain SPK ini tuh, Kang? Untuk ciri khas sendiri dari SPK itu, kalau dilihat dari departemen lain kan itu berfokus pada kaderisasi ya, dan Iya. keilmuan. Mm-mm. Kalau dalam departemen ini tuh memiliki ciri khas sendiri yaitu pada pensyiarannya, pada muhadoronya, pada apa tuh aksi sosialnya, terus event-event hari besar seperti itu. Oke. Berarti Terjun langsung lah ke iya. mahasiswa. Berarti lebih kita berdakwah kepada mahasiswa langsung ya, Iya, Kang. betul. Iya, baik dalam menebar kebaikan ataupun menebar Inspirasi. inspirasi. Lalu nih Kang, apa sih peran SPK dalam mengembangkan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini? SPK sendiri memiliki peran yang sangat besar ya dalam lingkungan kampus, seperti eh, melalui kegiatan siar dan pelayanan dengan melalui kedekatan dengan mahasiswa itu sendiri ya, secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa tersebut seperti nilai-nilai keislaman yang aplikatif, menyenangkan dan penuh hikmah seperti itu. Oke, berarti perannya itu ya itu tadi menebar kebaikan, terus kalau misalnya ada event-event keislaman gitu ya, mungkin Betul. SPK yang terjun langsung Terjun untuk langsung. menjalankan Iya, kegiatan tersebut. Nah, kan ada pepatah nih Kang, tak kenal maka tatak tudung ces. maka kenalan gitu. Nah, boleh dong kenali nih anggota-anggota SPK yang ada di Lembaga Dakwah Mahasiswa itu sendiri siapa aja sih? Oke, untuk anggota sendiri ya dari departemen ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama Ya, koordinator, terus sekretaris mungkin ya, ya ya bendahara, bendahara, baru anggota anggota-anggota. ya, Untuk koordinator sendiri, saya sendiri ya Husni ya, Mubarok. Terus sekretaris sekretaris, ada Teh Deti, Terdeti, terus bendahara ada Kang Indra, terus anggotanya sendiri ada 5 anggota. ada 5 anggota. Wah,
Masya Allah. Dan ini juga nggak luput dari peran-peran penting ya dari tiap Betul, anggotanya. betul Nah, sekali. tadi udah kenalan nih dengan anggota dan ketua departemen sendiri dong tentunya. Lalu pasti di setiap departemen itu atau setiap organisasi ada yang namanya program kerja nih Kang. Betul. Nah, apa sih program kerja di SPK dan program unggulan di Departemen SPK sendiri? Untuk di SPK sendiri tidak memiliki banyak proker ya, tapi Ya. kita memiliki proker yang begitu besar, Wow. begitu menarik, yaitu yang paling dinikmati ya, itu ada yang kita beri nama ISIF dan Sip. Mabar. ISIF itu merupakan singkatan dari Islamic Festival. Oke. Kalau mabar itu mabar game? Kalau Mabar itu Maulid Akbar. Maulid Maulid Akbar. Akbar. Bukan mabar ya? Bukan. Bukan main game gitu. Iya. Itu tuh merupakan kayak event dimulai dari lomba-lomba Oke. kayak seperti lomba cerdas cermat, muhadoroh, terus yang lainnya lah yang bersifat keislaman. Kalau ada kemampuan apa bisa disalurkan lewat Iya, situ. lewat situ. Mm-mm. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyaluran bakat bagi para mahasiswa Win Betul. Cyber ya yang mempunyai bakat seperti berdakwah gitu Betul kan. sekali. Bisa dimulai dari lembaga SPK atau dari kegiatan-kegiatan SPK yang nanti akan diselenggarakan ya Kang Ya, ya. dan itu nanti kita di hasil dari lomba-lomba kita umumkan di Maulid Akbar yang acaranya kita berniat untuk menggabungkan berkolaborasi dengan UKM-UKM lain itu. Oke. Nah, tadi udah berbicara mengenai program kerja nih, Kang. Ada juga kan biasanya kalau misalnya di organisasi itu ada agenda ya, Kang ya. Nah, agenda apa saja sih yang ada di SPK? Untuk agenda sendiri kita ada agenda rutinannya setiap Ya. seminggu sekali. Itu ada Khatmil Quran. Jadi seluruh pengurus dari lembaga dakwah mahasiswa ini diharuskan sudah menyetorkan hasil ngajinya gitu selama minimal 1 juz selama 1 minggu. Nah, seperti itu. Terus ada juga safari ziarah di situ. Ya, untuk semua juga, untuk seluruh pengurus juga tujuannya itu untuk mengenal tokoh-tokoh Islam, sejarah-sejarah di tempat-tempat ziarah tersebut. Oke. Berarti selain kita menebar kebaikan, menebar inspirasi kayak gitu Iya. ya, Kang. Tapi kita juga ada pembekalan untuk nanti di akhirat ya, Kang ya, Betul Masya Allah, sekali. untuk rutin membaca Al-Qur'an gitu dan Mm-mm. ada juga hafal ya, Kang. Apa namanya tuh? Hafiz. Hafiz, Iya, ya betul, Hafiz, ada Hafiz. juga Hafiz. Terus selain itu juga kita kalau misalnya lagi mungkin lagi jenuh, lagi boring, bisa buat untuk refreshing tadi seperti jarah mungkin gitu ya, atau bisa juga menjadi pengingat kita Iya. untuk kematian kayak gitu kan bisa ya untuk Betul. ziarah gitu, atau bertemu kepada ulama-ulama atau pemuka agama yang Betul dulunya gitu sekali. kan, kita mengingat jasa mereka pada zaman Betul. dulu. Oke, nah setelah ini ada juga nih biasanya kalau di organisasi ada yang namanya tantangan nih, tidak luput dengan tantangan ya Kang ya. Apa sih tantangan yang ada dalam Departemen SPK sendiri? Untuk tantangan sendiri dari Departemen SPK, yang pertama itu ada dari koordinasi ya. Kadang kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak luar maupun UKM lain. Jadi itu merupakan tantangan utama bagi SPK SPK. sendiri. Karena kan yang seperti tadi event besar kan perlu Dana, kolaborasi, ya, perlu kolaborasi dari pihak-pihak luar, cari sponsor, terus cari kisah-kisah inspiratif yang lain lah buat Iya. mensukseskan acara tersebut. Iya. Terus ada lagi Dalam mendukung ini kayak dalam mendukung nanti eventnya ya, dalam Iya, mendukung betul kesuksesan sekali. event. Terus ada juga keterbatasan sumber daya. Kita sendiri kan memiliki tadi 5 anggota ya, 5 anggota. Iya. Saya rasa itu eh, kurang cukup lah buat SPK sendiri, karena kita kan mensiarkan, jadi kita butuh banyak kader-kader yang mampu untuk mensosialisasikan nilai-nilai keislaman seperti itu.
Oke, jadi tantangan ini mungkin nggak luput dari yang namanya komunikasi gitu ya. Komunikasi, Itu betul. karena sangat penting ya kalau Mm. komunikasi itu. Lalu ada lagi nih harapan gitu, harapan nanti untuk Departemen SPK ke depannya apa sih Kang? Untuk harapannya sendiri dari Departemen SPK itu, saya harap SPK ini terus menjadi ujung tombaknya ya Ya, bagi organisasi LDM ini. Terus eh, dan bisa memberikan manfaat kepada para mahasiswa maupun yang di luar gitu. Terus semoga SPK sendiri menjadi lebih baik, baik, kreatif, inovatif, dan eh, dapat solutif, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah Islam yang sedang terjadi pada masa-masa yang akan datang atau masa-masa sekarang. amin. Oke, terakhir nih Kang, boleh dong berikan closing statement untuk sobat LDM di rumah gitu. Closing statement apa ya? Untuk closing statementnya, untuk sobat LDM, teruslah menjadi bagian dari cahaya Islam di kampus. Jangan remehkan peran kecil dalam syiar. Karena senyummu, kontribusimu, dan kehadiranmu bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Mungkin segitu Amin, saja. Masya Allah. Dan kita juga nggak luput untuk terus menebar kebaikan ya Kang ya. Betul Apalagi sekali. kita UKM Lembaga Dakwah Mahasiswa gitu. Dari namanya aja udah dakwah gitu ya. Dakwah, Pasti betul. terus menebar kebaikan gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa UIN Cyber Syekh Syekh Nurjati Nurjati Cirebon. Cirebon. Nah, mungkin nanti bakalan ada buat maba-maba gemes mungkin ya yang nanti bakalan daftar ke UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Jangan lupa nih ikutin UKM LDM ya Kang ya, karena Betul sekali. di LDM ini kita bukan hanya menebar kebaikan tapi kita juga membekali diri kita untuk nanti ke akhirat ya kan ya. Dan Betul. menebar kebaikan juga merupakan salah satu dari pahala jariah ya Kang ya. Betul Betul gak? sekali, Iya, Pak jadi Jari. jangan lupa untuk daftar ke UKM LDM, LDM. terutama Departemen SPK. SPK. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Kang sudah berbincang bersama dengan saya gitu di episode kali ini. Semoga Kang sehat selalu dan Amin. bisa sukses ke depannya nih. Amin, amin. Amin. Nah, terima kasih juga buat Sobat LDM yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Subscribe. video ini. Mungkin itu saja episode kali ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya nih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.